Sahabat Lentar Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Jumat 6 September 2024. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan ayat 39. Hidup selalu update. Sahabat Lentar Sabda yang terkasih, sebagian orang kadang-kadang kalau diajak maju, diajak berubah, itu sulit sekali. Selalu dalilnya adalah dulu, ya. Dulu tidak begini, dulu tidak begitu, dulu enak, dulu nyaman, ya. Itu yang selalu dikatakan, sehingga sulit sekali diajak untuk menjadi manusia yang update, yang berkembang, yang berubah. Sabda Tuhan pada hari ini juga mengajak kita bagaimana kita juga harus menjadi manusia yang update, hidup yang selalu diupdate, tidak itu saja, tidak senang, tidak nyaman pada zona aman saja, melainkan kita mesti melihat perkembangan-perkembangan di dalam kehidupan kita, dunia di sekitar kita. Tentu perkembangan itu bukan hanya perkembangan jasmani, tetapi juga perkembangan rohani. Bagaimana orang semakin terbuka menanggapi sabda Tuhan pada zamannya. Kita memasuki zaman yang memang super modern, zaman yang sungguh maju. Tetapi kalau kita tidak mengupdate hidup kita, maka kita akan ketinggalan. Kita akan menjadi manusia asing di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah kemajuan. Oleh karena itu, juga selain yang jasmani, maka juga hidup rohani kita mesti selalu diupdate. Sikap hidup kita, perilaku kita juga mesti diupdate. Relasi kita dengan Tuhan juga mesti diupdate. Kalau saya mengatakan update artinya dibaharui. Terus menerus dari saat ke saat kita membaharui diri. Kalau kita biasanya hanya berdoa segitu saja, berdoa tertentu saja, maka sekarang kita mesti memperluas doa-doa kita. Ya, bahkan mendoakan orang-orang yang tidak pernah kita sapa, orang-orang yang tidak pernah kita ingat. Oleh karena itu diperlukan persiapan-persiapan dalam diri kita. Bagaimana kita pertama-tama meneropong hidup di sekitar kita. Ada keprihatinan apa di dalamnya, sehingga kita bawa di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita secara pribadi mengubah cara hidup kita, mengubah cara relasi kita, mengubah cara berdoa kita. Dan harapannya tentu semua yang kita ubah itu semakin baik, bukan semakin mundur, ya. Kalau dulu doa rosario itu 150 kali Salam Maria, lalu kemudian diubah menjadi 50 Salam Maria, diubah lagi menjadi 3 kali Salam Maria. Ya, kita bisa bertanya apakah itu kemajuan, update, atau kemunduran. Tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita secara pribadi menanggapi semua hal itu. Kalau kita merasa belum update, belum mengubah diri kita, maka kita mesti mengubah diri kita. Bukan hanya doa rosario, tapi juga devosi, ya. Lalu kemudian kita mendalami kitab suci. Sekarang ini tersedia banyak sekali bantuan-bantuan untuk perenungan kitab suci. Maka kita mesti mengupdate semuanya itu, sehingga kita hidup tidak itu saja, tidak monoton, melainkan kita semakin berkembang di dalam iman. Kita semakin memahami dunia di sekitar kita dan ambil bagian di dalamnya. Itulah update hidup kita, sehingga dengan demikian bahwa seluruh kehidupan kita itu menjadi semakin harmonis. Seluruh kehidupan kita itu kita persembahkan kepada Tuhan, karena kita memiliki ketergerakan hati, keprihatinan yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian, dengan mengubah hidup kita, maka harapannya juga orang-orang yang di sekitar kita juga ikut berubah ke arah yang semakin baik, ke arah yang semakin dalam,
Kalau beriman, ya beriman semakin tangguh, semakin cerdas, semakin mendalam. Itulah update hidup kita, perubahan yang harus kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengubah atau mengupdate hidup kita terus-menerus. Tuhan memberkati. Hati rasakan